بسم الله الرحمن الرحيم. Di akhir surah Al-Kahfi dijelaskan tentang masalah Zulkarnain. Ya, seorang penguasa. Sebetulnya awal cerita surah Al-Kahfi itu juga bercerita tentang penguasa zalim. Dan di akhirnya juga ditutup dengan cerita Zulkarnain. Tapi seorang pemimpin yang benar, seorang pemimpin yang adil. Nah, apa artinya? Kekuasaan itu juga bisa menjadi fitnah. Kekuasaan itu bisa menjadi ujian bagi seseorang. Dan kecenderungan seseorang kalau sudah berkuasa itu adalah mempertahankan kekuasaannya. Selama dalam kebaikan, sekali lagi, selama dalam taat, tidak ada masalah. Tidak jadi persoalan. Tapi yang bermasalah kalau ini semuanya adalah ya dijadikan tumbal agama ini. Nah, terhadap fitnah-fitnah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kita kepada fitnah. Disebutkan ya, kaqita'il lailil mudlim. Dia ibarat potongan malam yang gelap. Ya, malam gelap. Kita nggak tahu ini meraba kemana, mau jalan kemana. Itu kalau sudah suasana ya huru hara fitnah itu terjadi. Yumsi rajulu yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Wa yusbihu kafira wa yumsi mu'mina. Nah, itu digambarkan seperti itu. Di pagi hari orang mukmin, dia jadi mukmin. Sore hari berubah jadi kafir. Atau sebaliknya, di pagi hari dia kafir, malam hari dia menjadi beriman. Nah, ini pelin-pelan, mudzabdzab, munafik yang melanda orang. Nah, apa yang membuat dia pelin-pelan seperti itu? Di antaranya memang masalah harta. Yang jadi tafakhur, fitnatul mal. Sehingga disebutkan yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agama demi sekerat hidup. Masalah duniawi. Masalah duniawi yang kemudian membuat orang ini akhirnya menjadi pelin-pelan, akidahnya bisa diperjualbelikan, akidahnya bisa digadai, mencela-mencela bahasa kita sekarang, mudzabdzab. La ilaha ula wa la ilaha ula. Kadang dukung kita, kadang enggak. Kadang dukung yang sana, kadang kita dijadikan musuh. Lalu bagaimana sesungguhnya menghadapi hal seperti ini? Nabi SAW pernah mengumpulkan para sahabatnya. Kata Nabi SAW, ini qari'un alaikum surah Alhaakumut Takatsur. Ini nanti bisa dilihat dalam, nah ini saya bawa tafsir Fathul Qadir, ya, Imam Syaukani. Saya ingin membaca kepada kalian surah Takatsur, kata Nabi. Faman baka falahul jannah. Yang nangis masuk surga, ya. Yang nangis bakal dapat surga. Faqara'aha, lalu Nabi membaca surah ini. Faminna man baka wa minna man lam yabki. Di antara kami ada yang nangis, di antara kami ada yang tidak nangis. Faqala alladzi lam yabku, maka berkatalah orang-orang yang tidak nangis tatkala Nabi membaca surah ini. Qad jahatna ya Rasulullah. Kami sudah berusaha nih an-nabqi, untuk nangis. Falam nakdir, tapi nggak bisa. Lam nakdir, kami kok nggak bisa nangis. Faqala inni qari'uha alaikumus tsaniyah. Saya baca ulang sekali lagi, kata Nabi yang kedua kali.
Faman baka falahul jannah. Siapa yang menangis dibaca surah At-Takatsur, baginya surga. Waman lam yakdir ayyabkiya falyatabaka. Dan yang tidak bisa nangis, masih belum bisa nangis, berusahalah untuk menangis. Nah, jadi apa intinya? Begitu banyak cobaan-cobaan yang ada di dalam kehidupan ini, begitu banyak fitnah yang terjadi, gitu ya. Kita diingatkan tentang kehidupan dunia, berlomba-lomba, berbangga-bangga dengan anak, pengikut, dan seterusnya. Maka di antara terapinya adalah mari kita kembali kepada Al-Quran. Dan di antaranya adalah dengan mentadabburi surah Takatsur. Apa isinya? Nah, inilah yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Nah, kalian itu dilalaikan karena hobi membangga-banggakan sesuatu hal yang banyak tadi. Itu yang membuat kalian lalai. Ya. Nah, di sini disebutkan syagalakumut takatsur bil amwali wal aulad. Kalian disibukkan berbangga dan memperbanyak harta, anak, tafakhur. Ya, sombong bikasratiha. Padahal apa ujung dari berbangga-bangga ini semuanya? Hatta zurtumul maqabir. Ujungnya kuburan. Ya kan? Ujungnya kuburan. Coba apa yang dibanggakan oleh Fir'aun? Tenggelamnya dalam Laut Merah. Apa yang dibanggakan oleh Qorun dengan harta yang banyak? Tenggelam juga. Gitu. Tenggelam juga akhirnya. Apalagi kita ini tidak sehebat Fir'aun dan harta kita tidak mungkin bisa sebanyak Qorun. Apa yang lalu dibanggakan? Hatta zurtumul maqabir hatta adrakukumul maut wa antum ala tilkal hal. Sebutkan. Lalu kematian menjemput kalian sementara kalian masih sibuk dalam kondisi berbangga-bangga tadi. Nah, disebutkan oleh Abu Hatim, dikutip oleh Imam Syaukani dalam tafsirnya ini, sababun nuzul ayat ini. Jadi kata beliau, nazalat fi qabilaitin. Ya, ayat ini turun terhadap peristiwa dua qabilah, dua suku. Min qabailil ansar, dari qabilah-qabilah Ansar, fi Bani Harithah. Nah, ini ada Bani Harithah wa Banil Harith. Nah, bedanya cuma ta saja. Bani Harithah dan Bani Harith. Tafakharu wa takatsaru. Kedua kabilah ini, kedua suku ini, ya, saling mengklaim paling banyak dan saling menyombongkan diri. Faqalat ihdahuma, berkata satu kabilah kepada yang lain, fikum mithla fulanin wa fulan. Ada nggak orang di antara kalian seperti bos kami ini, seperti fulan? Di tengah kami ini loh paling banyak duitnya, ini yang paling banyak hartanya, ini yang paling banyak pengikutnya. Fikum fulan wa fulan. Wa qala al-akharuna misla dzalik, berkata yang lain sama juga seperti itu. Kalian punya siapa di situ? Suku kalian punya apa? Tafakharu bil ahya. Nah, mereka membanggakan diri dengan orang yang lagi hidup. Ini loh rumahnya fulan, ini rumah sukunya ini. Masih hidup, masih ada orangnya. Orangnya masih ada, ahya, masih hidup. Ternyata apa? Sumaqalu. Ternyata bersaing ini. Ya, orang yang mereka banggakan yang masih hidup tadi itu sama-sama banyak duitnya, sama-sama banyak pengikutnya, sama-sama banyak istrinya, banyaklah semuanya. Qalu intaliqu bina ilal kubur. Katanya.
Karena sudah tidak bisa bersaing dengan yang masih hidup, ayo kita datang ke kuburan katanya. Ini sebelum ayat ini turun. Ayo kita datang ke kuburan. Kita datangi makam pahlawan. Faja'alat ihdahuma ta'ifataini taqul fikum misla fulan yushiruna ilal khabar. Ini loh pahlawan kami. Ada nggak suku kalian seperti itu? Ada nggak kabilah Bani Haris? Ini loh kuburan kami. Nah sekarang ini gitu ya. Orang malah berbangga-bangga memamerkan, memewahkan kuburannya. Ya dihias sedemikian rupa kuburan itu dibanggakan. Ya kan? Ini loh fulan, ini fulan. Setelah bersaing dengan yang hidup itu dirasa kurang, kuburan pun akhirnya jadi alat untuk bisa menunjukkan kemewahan mereka tuh sampai dengan kuburan. Tafakhurnya juga dalam masalah kuburan fulan. Yushiruna ilal qabar. Wa mislu fulan wa fa'alal akharuna kadzalik. Dibalas oleh suku yang lain. Sama juga. Ini kuburan kami juga, ini kuburan kami. Kuburan fa'anzalallah, maka akhirnya Allah menurunkan surah ini. Percuma kalian berbangga-bangga. Hatta zurtumul maqabir, ya. Ujung dari berbangga-bangga itu adalah kematian. Kalian ini kan akan mati. Kalian yang berbangga dengan kuburan itu sendiri, toh nantinya akan mati. Dan kalian akan dimintai tanggung jawab. Di saat kalian dikasih kenikmatan berupa kehidupan, apa yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, karena itulah, kalla saufa ta'lamun. Ya, tidak demikian. Kalian akan betul-betul tahu bahwa berbangga-bangga dengan hal yang bersifat duniawi yang tidak abadi itu, kalian tahu apa nanti? Summa kalla saufa ta'lamun, diulangi lagi. Kalian tahu bahwa kematian itu adalah ujung dari apa yang kalian banggakan tadi. Percuma. Saufa ta'lamun, kalian akan tahu juga bahwa hari kiamat semuanya akan diadili. Harta, anak, pangkat, jabatan, bukan sederhana. Kalau ta'lamuna ilmal yakin. Nah, yakin ini diantara tafsirnya adalah kematian. Ya, seperti firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Tidak sekali-kali. Bukankah demikian? Seandainya kalian tahu dengan ilmu yakin, la tarawunnal jahim, kalian akan betul-betul melihat neraka kalau kalian salah di dalam menganut prinsip hidup, ya, terhadap hal yang tadi dibanggakan. Summa la tarawunnaha ainal yakin, dan kalian akan betul-betul melihat dengan mata yang yakin. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Nah, ujungnya adalah, ya, ayat ini, kalian akhirnya akan betul-betul ditanya anin na'im, tentang keseluruhan nikmat yang tadi kalian banggakan itu. Ini bukan perkara sederhana. Nah, dalam tafsir disebutkan apa yang dimaksud dengan kenikmatan tadi. Kalian akan betul-betul ditanya tentang kenikmatan. Qila anis-sihhah. Pertama ditanya adalah masalah kesehatan. Kenapa sudah sehat kok malah merokok? Itu bahasa kasarnya. Sudah sehat kok dibikin sakit. Sudah sehat ini, diapain? Kenapa nggak rajin berjamaah? Kenapa nggak sholat subuh ke masjid? Kalian lagi sehat, apa nunggu waktu tua? Apa nunggu COVID, lalu kemudian masjid ditutup lagi? Kan gitu. Ini lagi sehat, kali nggak ada masalah. Ini sehat. Kalian akan ditanya. Wal faraq, waktu luang.
Wa qila anil idraki bil hawas. Panca indera. Mata itu dibuat apa? Telinga dibuat apa? Hidung dibuat apa? Mulut, tangan, kaki dibuat apa? Dibuat futsal, Ustaz. Ya enggak masalah. Nabi itu disebutkan qiyamul lail sampai kakinya bengkak kan gitu. Ya nanti bisa lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin bab mujahadah. Bengkak kakinya. Gara-gara sholatnya lama. Ya enggak apa-apa. Kita kaki bengkak gara-gara futsal. Itu aja bedanya, sama-sama bengkaknya. Berarti kalau sama-sama bengkaknya kenapa enggak digeser dikit aja? Ya Allah, kali ini kaki saya ingin bengkak karena sholat lama kan gitu. Qilaan maladil ma'kuli wal masyrub. Ya, kenikmatan itu lezatnya makanan dan minuman. Wa qila anil ghada'i wal asya, makan siang dan makan malam gitu ya. Ini juga kenikmatan. Wa qila an baridis syarab wa dhilalil masakin. Minuman dingin dan naungan tempat tinggal. Nah, itu ditanya nanti. Wa qila an i'tidalil khuluq, akhlak yang baik. Wa qila an ladzatin naum, lezatnya tidur. Wal aula al umum, dan yang lebih utama umum, kenikmatan apapun. Kenikmatan apapun. Nah, seandainya kita mau meranking keseluruhan nikmat-nikmat yang tadi sudah disebutkan. Kalau kita mau jujur, nikmat apa sesungguhnya yang membuat kita berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain? Itulah nikmat hidayah menjadi agama, menjadi pemeluk agama Islam. Itu nikmat terbesar, ya. Karena itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Nikmat. Ya, wa raditu lakumul islama. Aku ridho, aku ikhlas Islam ini menjadi agama bagi kalian. Itulah nikmat terbesar yang kita rasakan. Kenapa kita di masjid? Kenapa kita beribadah? Kenapa kita harus sholat? Harus menikah dengan tata cara tertentu? Kenapa kita tidak ingin maksiat? Karena nikmat hidayah itulah yang paling besar, yang membuat negara ini bisa besar. Ya, karena mayoritas ya penganut muslim terbesar yang ada di jagat raya ini. Nah, tapi kalau kemudian kita tidak mensyukuri nikmat terbesar, ya tadi itu summalatus aluna yauma idzin anin, kalian akan ditanya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat apa lagi yang hendak kalian dustakan? Termasuk nikmat kita beragama menjadi muslim terbesar ini. Nah, karena itulah Quran mengingatkan Allah bisa mencabut nikmat-nikmat itu lalu menggantinya dengan apa lawan nikmat? Nikmat, ya. Nikmat pakai ain, ya. Tapi kalau nikmat pakai itu artinya bencana. Nah, itu disebutkan oleh Allah. Kita tutup kajian ini dalam surah An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu masalan kanat qaryatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Allah membuat contoh, ada sebuah negeri aman, tentram, bahagia, kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha, datang rizki berlimpah ruah min kulli makan, dari segenap penjuru. Fakafarat bi an'amillah. Ya, tapi penduduk itu kufur terhadap nikmat Allah. Apa nikmat Allah yang terbesar? Nikmat Islam. Kok kita malah tidak bangga dengan keislaman kita? Kita malah kok cenderung anti terhadap agama kita sendiri. Lalu kemudian kebijakan-kebijakan kita cenderung anti agama. Maka apa kata Allah? Fakafarat bi an'amillah. Lalu penduduk yang tadi aman, tentram, bahagia, kufur terhadap nikmat Allah, maka kami timpakan kepada mereka musibah.
Apa itu libasal ju'i wal khauf? Pakaian rasa takut dan pakaian rasa lapar akibat ulah tangan mereka sendiri. Nah, kalau musibah begitu banyak terjadi di sebuah negara, di sebuah negeri dan seterusnya, maka di antara hal yang mesti kita lakukan adalah bermuhasabah. Apa yang perlu kita koreksi? Jangan-jangan ada kenikmatan terbesar yang kemudian kita kufuri. Nah, dulu ada seorang penulis Mesir, tahun 60-an, 70-an datang dia ke Indonesia. Lalu dia mengarang buku, ya Ali Tontowi kalau tidak salah namanya. Dia menulis Indonesia Jannatullah fil Ard. Itu tulisannya. Buku yang kemudian dibaca oleh masyarakat Timur Tengah, akhirnya jadi tahu tentang Indonesia. Ya, dia bicara tentang Jawa, pernikahan di Jawa Wusta, di Jawa Tengah. Kata dia, Indonesia Jannatullah fil Ard. Indonesia ini surga Allah yang ada di muka bumi. Coba. Sampai ada lagu Kus Plus. Ini bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Kan gitu. Bukan lautan, hanya kolam. Sampai begitu. Ya. Tapi kan sekarang tidak seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itulah mudah-mudahan ya kehadiran kita di dalam majelis ilmu itu adalah sebagai bagian dari upaya kita mensyukuri sedemikian banyak nikmat yang kalau kemudian kita tidak sadari, Allah akan kembali mencabut nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Semoga kita diberi kemampuan untuk senantiasa istiqomah di dalam keimanan dan keislaman ini. Negara ini, atau bangsa ini, atau masyarakat kita tidak bermasalah dengan keimanannya. Insya Allah mayoritas muslim. Tapi persoalan kita adalah istiqomah atau tidak. Karena itu kata Quran, innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqam. Orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, apa selesai? Enggak, tsumastaqam. Istiqomahlah. Qul amantu billah tsumastaqim. Kata Nabi, katakan kami beriman kepada Allah lalu istiqomahlah. Negara ini memerlukan orang-orang yang istiqomah setelah mereka menjadi mayoritas orang yang muslim. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bisawab. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.